Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian yang dirahmati Allah? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran sains untuk kelas 4 HSG Khairul Ummah. Masih bersama dengan Pak Lukman ya. Baik, kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap untuk belajar? Mari bersama-sama kita simak. Kalian, kali ini kita akan belajar tentang materi 1, yaitu kebutuhan dasar bagi manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar bagi manusia? Kebutuhan dasar bagi manusia antara lain ada makanan, air, udara, pakaian, rumah, atau tempat tinggal. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi oleh dirinya. Maka kalau tidak terpenuhi, maka akan berakibat buruk kepada tubuh kita. Bisa sakit, atau bahkan bisa menemui kematian. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Apa saja kebutuhan dasar bagi manusia tersebut. Kebutuhan yang pertama adalah makanan. Kenapa makanan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia? Karena makanan sangat penting bagi kehidupan. Nah, apa sih gunanya makanan tersebut? Makanan bagi tubuh manusia adalah sebagai sumber energi bagi tubuh agar menjadi kuat dalam beraktivitas. Sebagai contoh, mobil bisa berjalan dengan baik kalau dia memiliki bahan bakar, yaitu bensin. Nah, demikian pula dengan manusia. Ketika dia mau beraktivitas, bisa bergerak, bisa berpikir, maka dia membutuhkan energi. Dan energi itu bisa diperoleh dari makanan. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau manusia tidak memiliki energi, seperti mobil yang tidak ada bensinnya, maka dia akan mogok. Ya. Baik, yang berikutnya guna makanan adalah untuk memperbaiki bagian tubuh kita yang rusak. Misalkan ada luka, ada sakit. Jadi, makanan itu seperti montir yang dia bisa memperbaiki bagian-bagian tubuh kita yang rusak agar segera kembali seperti semula. Atau kalau tubuh kita sakit, segera bisa sembuh. Kemudian, makanan juga berguna untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak gampang sakit. Jadi seperti ada tentara di dalam tubuh kita yang menjaga agar tubuh kita tidak terserang oleh kuman-kuman yang jahat. Sehingga tubuh kita bisa tidak gampang sakit. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kalau tubuh kita tidak mendapatkan suplai makanan, maka tubuh kita akan lemas, gampang sakit, dan kalau sakit, susah untuk sembuh. Maka makanan sangat penting bagi tubuh kita. Nah, karena makanan itu penting, maka makan itu tidak sekedar kenyang saja loh. Jadi, makanan itu harus makanan yang seimbang, yang mengandung berbagai unsur yang ada di dalam yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kalau dulu di kelas 2 kita belajar tentang makanan yang seimbang atau makanan yang lengkap.
yaitu mengandung makanan pokok. Ya, kalau kita biasanya makanan pokoknya adalah nasi. Ada juga yang makanan pokoknya roti. Ya, ada juga seperti saudara-saudara kita di Papua, mereka makanan pokoknya sagu, ya, atau diolah menjadi papeda. Seperti ini. Nah, makanan seimbang juga harus ada sayurannya. Ya, ayo siapa yang susah kalau makan sayur? Kemudian makanan yang seimbang juga adalah makanan yang mengandung buah-buahan, ya. Dan kalau mau dilengkapi, bisa dilengkapi dengan susu. Maka dia akan menjadi makanan yang lengkap dan sempurna. Nah, selain seimbang, makanan juga harus makanan yang bergizi, yaitu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, apa saja sih zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar makanan yang kita makan itu bisa membantu tubuh kita menjadi memiliki energi yang baik. Baik, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh yang bisa kita dapatkan dari makanan antara lain yang pertama ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan juga ada vitamin dan mineral. Apa ya semua itu? Baik, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat itu adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi atau sumber tenaga. Nah, kamu bisa mendapatkan karbohidrat contohnya dari makanan pokok tadi. Seperti nasi, mie, kentang, roti, ubi, dan sagu. Kemudian unsur juga yang dibutuhkan tubuh adalah lemak. Lemak adalah satu zat yang bisa menjadi cadangan energi dalam tubuh. Jadi kalau kita kekurangan makanan, ya, maka lemak ini akan membakar dirinya dalam tubuh sehingga kita memiliki energi lagi. Lemak juga mengatur suhu tubuh. Sehingga kalau cuaca dingin, maka tubuh kita tidak gampang kedinginan. Karena lemak bisa menjaga suhu tubuh kita agar tetap normal. Nah, apa saja sih contohnya lemak? Ya, makanan yang mengandung lemak itu antara lain minyak kelapa, santan, minyak zaitun, keju, coklat, dan mentega. Nah, unsur yang berikutnya adalah protein. Apa sih protein? Protein itu adalah satu zat yang dibutuhkan tubuh yang berguna untuk membentuk otot dalam tubuh kita. Dan juga sebagai zat yang dapat memperbaiki bagian-bagian tubuh kita yang rusak. Nah, contohnya makanan yang banyak mengandung protein itu adalah ikan, udang, telur, daging, dan juga susu. Atau bisa juga dari tumbuhan, ya, yaitu makanan yang terbuat dari kedelai, tempe, dan tahu. Semua ini adalah makanan yang mengandung protein yang baik untuk tubuh kita, untuk membentuk otot dan juga memperbaiki tubuh kita yang rusak. Nah, kalau kamu sekarang sedang dalam masa pertumbuhan, agar pertumbuhan tubuhmu bagus, maka kamu harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Ya. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, cukup dulu ya untuk pertemuan kita kali ini.
Di pertemuan berikutnya kita akan lebih bahas lagi tentang unsur yang dibutuhkan tubuh, antara lain vitamin dan mineral. Jadi insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pak Lukman cukupkan sampai di sini dulu ya. Kurang lebih Pak Lukman mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.